dilantik itu bekerja sebagai bupati itu akses informasi publik terutama ke media ke wartawan yang mengaksesnya itu sulit sekali gitu. Nah ditambah di lapangan itu JJ membawa pengawal pribadi dan sikap pengawal pribadi ini udah masuk ke ranah menghalangi kita untuk menggali informasi. Beberapa hari ke belakang sempat ada isu yang mencuat bahwa sekda ini bukan sekda tapi ajudan bupati karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat bertemu lagi dengan obrolan redaksi Koran Gala. Hari ini kita akan membahas tentang perjalanan menuju 100 hari kepemimpinan Bupati Bandung Barat, yaitu Pak JJ Rici Ismail ya. Betul kan? Takutnya salah gitu. Teman-teman, acara ini didukung oleh Bank Jabar Banten atau BJB yang mensupport kegiatan di Koran Gala, termasuk obrolan redaksi Koran Gala. Hari ini kami sengaja mendatangkan teman wartawan kita yang terjun langsung di wilayah Kabupaten Bandung Barat, yaitu Kang Eki Agustriana ya. Nah, tapi di korannya mah Eki Triana. Duka kunaon Agusnya tidak dimasukkan. Oh, terlalu panjang ya. Eta oge. Jadi iya. Ya, baik teman-teman dan saudara-saudara saya di kanal Koran Gala TV. Kalaupun ada kritik, saran, silakan like, share, and comment, and subscribe kanal YouTube Koran Gala TV. Selamat malam, Kang Eki. Malam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat alhamdulillah. Bagaimana liputannya hari ini? Seperti hari-hari biasanya, Kang. Ya. Seperti hari-hari biasanya, normal aja. Normal. Tidak bertemu dengan kendala atau siapapun gimana? Tidak ada, alhamdulillah. Baik. Kang Eki ya. Siap. Sesuai tadi di awal kita akan membahas menuju 100 hari kepemimpinan Bapak JJ ya. Gopinda ya. Gopinda. Itu makanya Rici Ismail. Ya namanya JJ Rici Ismail. Kira-kira menurut Kang Eki seperti apa sih? Itu kan menjadi fenomena ya. Walaupun sebelumnya ada tokohnya juga, artis juga ya, Kang Hengki Kurniawan ya. Nah, bagaimana tanggapan dari masyarakat atau masyarakat Bandung Barat dengan kepemimpinan yang sekarang yang baru yang notabene Kang JJ ini Kang JJ baru ya, bukan baru di Bandung Barat, apalagi dia sosok seorang musisi ya, musisi dari grup band itulah Gopinda ya. Walaupun ya dia juga menjadi bukan menjadi, memang telah adik iparnya dia Kang Raffi Ahmad ya. Kira-kira menurut Kang Eki gimana nih fenomena selebritas yang manggung di kancah politik di Bandung Barat? Menurut pandangan Kang Eki selama liputan di Bandung Barat. Jadi Kang atau Bapak Keki. Kang Keki. Jadi sebulan pasca dilantik JJ Rici Ismail sebagai Bupati Bandung Barat gitu ya, yang notabene memang dia berprofesi sebagai selebriti itu belum terlihat sosok kepemimpinan JJ itu seperti apa gitu. Jadi artinya masih maraba-raba. Ya, sepertinya masih titingkuheun gitu ya. Apa tuh titingkuheun? Ya artinya JJ
saya rasa masih menakar, masih termasuk juga proses pembelajaran dia sebagai kepala daerah gitu, harus bersikap seperti apa gitu. Artinya sebulan dia menjabat itu belum ada opsi-opsi atau gebrakan-gebrakan yang murni dia bawa gitu, karakteristik yang muncul dari JJ-nya gitu. Seperti misalnya Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat kan, sebelum menjabat pun karakternya udah terlihat gitu. Kan dia Nah, jelas politikus. Ya, nah kalau JJ itu memang karena baru terjun juga, jadi saya rasa masih berkutat terhadap birokrasi di pemerintah itu sendiri seperti apa gitu. Jadi masih meraba, masih melihat-lihat, sepertinya seperti itu gitu. Ada masukan dari bawahan-bawahannya atau kan dia didampingi juga oleh wakilnya yang notabene dia seorang politikus juga ya. Birokrat, mantan birokrat. Birokrat tapi masuk ke politik gitu. Nah, apakah ada obrolan koordinasi dengan pendampingnya itu, wakilnya Pak? Saya rasa selama ini koordinasinya masih terjalin baik, meskipun kedepannya nggak tahu seperti apa. Biasa kan hal wajar lah ketika nanti bupati dan wakil bupati berbeda haluan gitu ya. Tapi untuk sekarang dia masih berpegang tangan keduanya. Tapi mungkin untuk sekarang JJ masih dituntun oleh birokrasi yang ada gitu. Salah satunya oleh Sekda KBB gitu. Karena yang sebetulnya jelas dia seorang birokrat ya. ya. Bahkan beberapa hari ke belakang sempat ada isu yang mencuat bahwa Sekda ini bukan Sekda tapi ajudan bupati, karena kegiatan-kegiatan yang dihadiri oleh JJ pasti ada Sekda gitu, dan katanya itu memang permintaan dari JJ sendiri gitu untuk membawa JJ membawa Sekda gitu. Artinya siapa Sekdanya? Ade Jakir. Ya yang Sekdanya masih yang bawaan Hengki ya, maksudnya yang dulu gitu. Karena dia menjabat sebagai PJS ya. Iya, jadi PJ kemarin. Artinya jadi balik lagi ke Sekda sekarang. Jadi artinya Pak JJ ini muntang ya. Artinya belum ada kepercayaan diri dari JJ. Saya juga nggak tahu apakah belum percaya diri atau memang belum tahu rimbanya Bandung Barat itu seperti apa ya? Harus seperti apa atau harus seperti apa JJ sebagai bupati gitu dalam setiap isu-isu yang ada, permasalahan yang ada. Kan permasalahan itu banyak ya, tidak hanya lumayan di KBB bidang tertentu ya. Terutama kan kemarin kan ada banjir bandang, permasalahan sampah yang sampai saat ini apa sih belum terpecahkan saya 100% ya, baru hanya usulan, baru hanya tentatif gitulah ya. Baik, dari oke lah, Pak JJ ini istilahnya berpegangan kepada Pak Ade Jakir yang menjadi seorang birokrat ulung ya di wilayah Bandung Barat. Tapi sebaiknya kan Pak JJ ini bisa mencoba untuk keluar dari lingkaran itu gimana? Nah, apakah ada koordinasi lain dengan partai politik yang ada di situ atau bagaimana? Nah, di balik itu JJ juga gencar menjalin komunikasi dengan beberapa partai politik yang waktu pilkada itu di luar pengusung. Kalau sama pengusung udah beres di tim sukses. Di tim kemarin, di tim transisi. Itu untuk pengusung ada jatah di tim transisi itu tuh udah masuk semua. Nah, kemarin JJ udah bersafari politik lah dengan partai-partai yang oposisi dulu, yang maksudnya yang mengusung calon lain di pilkada kemarin. Nah, kemarin udah ke PKB, udah ke PKS, udah ke Demokrat. Tanggapan dari partai-partai di luar pengusung itu gimana nih? Ya untuk saat ini mereka juga sepertinya saya lihat tidak ada yang oposisi ya, artinya
semua juga Welcome. ya pada akhirnya menyambut baik JJ gitu dan mendukung. Ceritanya seperti itu. Artinya JJ ini ditempatkan oleh partai-partai politik sebagai pemimpin Bandung Barat, no partai politik gitu. Artinya dia harus menjadi seorang pemimpin seluruh partai politik, seluruh warga Bandung Barat begitu. Harusnya begitu, seharusnya. Tapi saat ini masih tadi ditinggalkan berpegangan tangan kepada Ade Zakir. Nah, ada nggak tanggapan dari misalkan dari wakilnya sendiri, bagaimana sih kepemimpinan Pak JJ menurut atau dari warga, bagaimana kepemimpinan Pak JJ ini dalam sebulan memimpin Bandung Barat gitu? Balik lagi ya Pak Ki, karena mungkin baru sebulan, maksudnya JJ juga belum terlihat gitulah. Meskipun beberapa kali turun, meskipun beberapa kali menyerap aspirasi masyarakat gitu, turun ke jalan dan lain sebagainya, tapi tetap belum terlihat, dan jalannya pemerintahan pun masih belum berjalan. Ini bupati gitu ya, baru sosok JJ saja. Seperti di daerah-daerah lain di Bandung Raya lah, contohnya di Kabupaten Bandung kan itu notabene bupati lama gitu ya. Itu udah masuk, udah jalan gitu. Kalau di KBB itu kan kalau Bupati Bandung mah jelas orang politik ya. Jadi tahu ya. Ini kan orang baru. Istilah nama ieu teh naon, rimba naon, ini apa nih? Saya sepertinya harus seperti apa gitu ya. Nah, terlepas masalah itu, mungkin Pak JJ juga harusnya punya pegangan sendiri ya, untuk agar dia bisa diakui sebagai bupatinya, bukan JJ-nya gitu ya. Karena bagaimanapun bupati itu membawahi semua, tidak ada pengusung atau kelompok tertentu. Nah, kan bahkan kemarin juga banyak lah, termasuk permasalahan sampah ya. Apakah ada program Pak JJ yang bisa meminimalisir sampah gitu, atau hanya menunggu itu penuh atau kumaha? Nah, jadi terkait program-program Pak JJ sebenarnya setelah kita pelajari gitu ya, maksudnya yang ada gitu. Kemarin waktu dilantik Pak JJ ini udah mengklaim di 100 hari pertama kerja itu akan berfokus terhadap 12 program prioritas dia gitu dan wakilnya. Dari 32 program yang ada. Di antaranya apa? Nah, memang dari ke-12 itu ada tentang lingkungan. Satu-satu di antaranya lingkungan, infrastruktur, UMKM, kesehatan, bahkan ada layanan pemakaman, pemerataan layanan pendidikan, pelestarian seni dan budaya, peningkatan kualitas SDM. Nah, ini yang di poin 10 tuh keberlanjutan lingkungan hidup dan tata ruang wilayah. Dari sekian itu yang menonjol, yang sudah dicetuskan yang menonjol apa? Nah, untuk 1 bulan pertama saya lihat dari semua 12 program prioritas yang diklaim JJ akan dilaksanakan dalam 100 hari, itu belum ada yang terlihat mana yang akan dikerjakan gitu, dan apa yang saat ini sudah di running dari 12 itu belum ada. Ya, dari isu lingkungan pun saat ini sepertinya belum ada sentuhan ke arah sana juga gitu, karena diketahui kan kemarin bukan hanya KBB tapi Bandung Raya juga mengalami krisis sampah ya, karena keterbatasan kuota ke Sarimukti. Sekarang di KBB posisinya banyak titik-titik tumpukan sampah gitu yang pada saat PJ Ade Zakir pun itu belum tertangani gitu, karena keterbatasan di tasir. Nah, untuk sampai saat ini pun itu belum ada sentuhannya gitu. Dan sampahnya ya tetap aja seperti itu. Ya, yang numpuk ya masih numpuk, yang liar masih liar gitu. Artinya kan wilayah Bandung Barat itu kan hampir sebagian besar tuh ada wilayah pariwisata ya. Ya. PAD paling besar terutama pariwisata alam. Dengan keberadaan sampah artinya ya tercoreng lah pariwisata itu ya. Ya, bisa ya seperti itu, kesulitan juga. Nah,
apakah tadi kan Kang Egy bilang ada safari politik kepada partai politik non pengusung gitu ya. Apakah ada koordinasi lagi ya, koordinasi dengan calon yang lain, terutama dengan Hengki yang sudah berpengalaman di situ? Terkait itu, saya rasa komunikasi dengan rival terdahulu, meskipun JJ mengklaim akan menjadikan calon-calon yang kemarin untuk mitra lah istilahnya ya, tapi saya rasa sampai saat ini belum ada komunikasi, apalagi dengan Hengki. Why? Bahasa Inggris ya, why? Karena yang paling menonjol di pilkada itu Hengki lah, petahana. Jadi aura rivalnya masih ada, jadi saya rasa tidak akan mudah untuk Hengki juga merapat ya. Ya, langsung merapat. Diajak koordinasi belum kesana gitu. Masih ada rada kakeuh gitu karena gugatannya ditolak gitu. Baik, ya, terlepas hal itu, tapi kan koordinasi itu mutlak harus dilakukan ya, koordinasi termasuk dengan rival-rivalnya bagaimanapun, karena dia sudah menjadi bupati itu ya tadi harus membawahi ke semuanya. Karena gini Pak Ki, JJ sekarang optimis dengan kan dia sudah memboyong tim transisi itu, kemarin ada 30 orang atau berapa saya lupa persisnya. Tapi udah ada, dan itu dari ya partai pengusung. Nah itu kayaknya dia untuk melangkah melaksanakan program-program terus kebijakannya itu melalui tim transisi ini. Oke, baik. Jadi artinya kita tunggu aja ya langkah Pak JJ ini untuk kemajuan Bandung Barat. Nah yang paling dekat nih, ini kan akan wilayah Bandung Barat menjadi perlintasan untuk para pemudik nih. Apa yang dilakukan oleh Pak JJ dan bawahannya dan jajarannya untuk antisipasi lonjakan pemudik melintasi ke wilayah Bandung Barat? Kemarin kan udah apel operasi Lodaya itu. Dan beberapa poinnya memang ada pengetatan ke pengawalan gitu, pengawasan dari pihak kepolisian, TNI dan instansi terkait. Cuma kemarin juga ada problem lah itu kan. Jadi dari Kemenhub udah survei bahwa lintasan di Jalan Padalarang Cianjur itu paling tinggi nanti surveinya berapa puluh % gitu. Nah tapi di sepanjang jalur itu terutama di Cipatat itu masih banyak, maksudnya kondisinya masih belum bagus gitu, maksudnya masih banyak jalan berlubang. Dan kemarin pun dari Polres Cimahi itu udah menyoroti hal tersebut gitu. Dan kemarin meminta dari JJ Pemkab Bandung Barat gitu ya, untuk segera memperbaiki ruas-ruas jalan yang masih berlubang yang akan dilewati pemudik gitu. Tapi sekarang belum ada pergerakan. Belum ada. Padahal saminggu deui meureun ke ka 3 poe deui lebaran meureun. Berharap aja ya pemirsa ya gitu, Pak JJ bisa melakukan hal-hal yang urgent terutama di sana. Nah, selain program mudik, apakah ada peninjauan tentang harga-harga kebutuhan pokok masyarakat? Kemarin kan biasanya naik nih. Iya. Gimana tuh? Kemarin ada saya lihat tuh sebelum puasa atau udah masuk puasa itu ada peninjauan. Terus kemarin juga Baja Ramadan, yang ternyata di Baja Ramadan itu saya rasa itu lebih ke pameran UMKM. Bukan operasi ya? Bukan. Nah tapi tadi dan saya pun tidak tahu infonya, tidak ada agendanya, itu ada operasi pasar itu yang instruksi dari Jabar tuh. Itu baru dilaksanakan tadi Opandi. Itu baru dilaksanakan di satu kecamatan gitu. Artinya ada nggak statement dari Kang JJ bahwa Kepokmas ini akan menjelang Lebaran ini harganya stabil, stoknya aman? Ada. Kalau statement terakhir jadi optimis bahwa lonjakan harga Kepokmas ini tidak akan begitu tinggi gitu. Ya.
Tapi kan dari belajar dari sebelumnya nggak bisa dikontrol juga gitu. Ya itulah, Ya. namanya juga tergantung dari demand ya, tergantung permintaan, supply itu tergantung. Baik, itu. Dan kemarin saya dengar ada permasalahan dengan teman-teman jurnalis. Gimana nih? Gimana nih? Jadi sejak kepemimpinan JJ, maksud ini kemarin ada sedikit perselisihan, sebenarnya bukan sama JJ tapi sama pengawal pribadi JJ gitu. Oke. Dengan wartawan, karena Tapi kan itu juga berimbas ke beliau. iya ya JJ juga sebenarnya. Maksudnya sejak dia dilantik itu bekerja sebagai bupati, itu akses informasi publik terutama ke media, ke wartawan yang mengaksesnya itu sulit sekali gitu. Nah, ditambah di lapangan itu JJ membawa pengawal pribadi, dan sikap pengawal pribadi ini udah masuk ke ranah menghalangi kita untuk menggali informasi. Baik. Salah satunya kemarin kan ada bencana Ya. bencana yang di Nyalindung tuh banjir. Banjir bandang. Banjir bandang itu berapa 25 rumah tuh rusak. Nah, pada saat kita rekan-rekan wartawan liputan di sana Tuh. malam hari itu kita nanya bukan tentang isu-isu lain gitu. Ya. Hanya berfokus ke penanganan bencana saat itu. Nah, itu pun udah ada reaksi-reaksi dari pengawal menghalang-halangi gitu. Ketika bertanya di stop, ketika diminta berhenti gitu. Jadi durasinya dibatasi semenit 2 menit gitu. Artinya JJ masih menempatkan diri sebagai public figure ya. Public figure entertain gitu ya. Iya. Nah, harusnya kan itu lebih luas ya, harus lebih luas teman-teman. Nah, ini kan akan menjadi permasalahan ke depannya apabila Pak JJ ini tidak memberitahu kepada pengawal-pengawalnya. Toh saya ini sebagai public figure, bukan public figure entertain lagi, tapi public figure untuk semua masyarakat. Baik, Kang Egi, mungkin ada yang terakhir nih, bagaimana penanganan banjir bandang gitu, setelah ditinjau oleh bupati, oleh gubernur Kang Dedi, termasuk dengan Kang JJ sendiri. Kira-kira apa nih langkah yang akan dilakukan oleh Bandung Barat? Jadi untuk penanganan banjir kemarin pun saya rasa penyelesaiannya datang ketika Gubernur Deddy Mulyadi datang gitu. Karena sebelumnya tidak ada rencana mau seperti apa gitu mengatasi korban banjir ini gitu. Tapi setelah adanya Kang Deddy, disepakati bahwa tidak ada lagi bangunan di bantaran sungai itu, jadi penyelesaiannya akan direlokasi gitu, dan nanti juga Deddy akan memperbaiki hulunya gitu di KBU di kawasan Bandung Utara gitu kan. Itu salah satu faktor penyebab banjir kemarin. Baik, ya kita tunggu aja langkah dari Kang JJ ini untuk memperbaiki Bandung Barat supaya lebih sejahtera, makmur bagi masyarakatnya. Dan jadi Peki sebenarnya untuk yang masalah kemarin ya, yang wartawan itu sampai sekarang belum ada jawaban dari baik dari Pemda, belum ada klarifikasi dari pengawalnya juga. Dan salah satu yang paling disoroti sebenarnya Peki tata kelola informasi, keterbukaan informasi kepada publik gitu. Intinya kami bekerja di sana itu sangat sulit mengetahui agenda-agenda JJ gitu, langkah-langkah JJ seperti apa gitu. Ya, oke. Terima kasih Kang Gi. Siap. Baik, untuk sekadar ini masukan ke jajaran Pemda di Kabupaten Bandung Barat, bisakah teman-teman pejabat di sana untuk lebih terbuka lagi kepada teman-teman wartawan yang karena bagaimanapun keberadaan Anda sangat membutuhkan keberadaan wartawan. Dan wartawan sangat dibutuhkan pula oleh masyarakat. Nah, kita tunggu saja apa yang akan dilakukan oleh Bupati JJ Govinda JJ Ismail untuk kemajuan Bandung Barat.
selangkah lebih maju dari pemimpin yang sebelumnya. Untuk saya ini obrolan redaksi Koran Gala ini dicukupkan sekian karena memang waktunya yang diperoleh atau yang kita dapatkan sangat sedikit, Kang Eki. Kalau saya sih pinginnya panjang gitu, durasinya panjang, tapi karena memang keterbatasan waktu kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada Bank Jabar Banten atau BJB yang telah mendukung program ini. Terima kasih kepada teman-teman sekalian di penggemar Koran Gala TV ya. Di channel Koran Gala TV. Mohon masukan, kritikan, komen, like and share dan subjeknya. Terima kasih sekali lagi. Obrolan ini cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bank BJB, tanda mata untuk negeri.